Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan sosio-emosi pada masa bayi. Oke, saya harap teman-teman bisa menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan, sehingga kemudian ini bisa menjadi tambahan pengetahuan dan juga wawasan bagi teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut saja langsung terkait dengan materi pembahasan mengenai perkembangan sosio-emosi pada masa bayi. Jadi, perkembangan emosi, terutama pada bayi, ini meliputi beberapa pola emosional yang lazim, yang memang semestinya ada pada tiap individu. Namun kemudian pola-pola emosional ini yang juga muncul pada bayi ini meliputi misalnya saja terkait dengan kemarahan, ketakutan, rasa ingin tahu, kegembiraan maupun juga afeksi. Nah, emosi pada bayi ini bisa kita bedakan menjadi dua jenis emosi. Yang pertama itu kita bisa membagi jenis emosi menyenangkan dan juga tidak menyenangkan seperti itu. Nah, lantas kemudian terkait dengan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan emosi pada bayi ini berkenaan juga dengan adanya faktor kematangan atau maturitas dan juga faktor belajar seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, pola emosional bayi yang ditampilkan tadi seperti yang saya sebutkan, ada jenis-jenis emosi marah, takut, rasa ingin tahu, kegembiraan, dan juga afeksi. Nah, ini penyebabnya pun bermacam-macam, berbeda-beda seperti itu. Sampel contoh di sini terkait dengan jenis emosi kemarahan. Nah, jenis emosi ini bisa disebabkan oleh adanya campur tangan terhadap gerakan-gerakan yang sedang dilakukan oleh bayi. Misalnya dia sedang melakukan gerakan mencoba-coba. Nah, ketika bayi sedang mengeksplorasi sekitarnya dengan mencoba-coba mungkin benda-benda di sekitarnya, lantas ada gerakan-gerakan yang menahan ke aktivitasnya tersebut. Ini bisa mengakibatkan misalnya pada tahun pertama bayi dengan usia-usia 1 tahun, ini biasanya mereka akan menampilkan uh, perilaku menjerit misalnya, ataupun meronta, atau misalnya menendang, atau mengibaskan tangan dan juga memukul. Nah, sementara untuk anak-anak di tahun kedua, seperti itu, dia bisa kemudian berperilaku misalnya melonjak-lonjak, berguling, meronta, ataupun bahkan misalnya dia menahan napas seperti itu. Nah, lantas berikutnya terkait dengan jenis emosi lainnya, misalnya ketakutan, ini bisa disebabkan oleh misalnya ketika bayi itu mendengar suara yang keras, baik itu dari orang atau dari benda-benda atau dari situasi-situasi asing misalnya, ataupun ruang-ruang gelap dan juga tempat-tempat yang tinggi misalnya, ataupun suara-suara binatang seperti itu yang mengagetkan seperti itu. Nah, perilaku yang muncul akibat dari rasa ketakutan ini bisa dalam bentuk bayi misalnya menjauhkan diri, atau kemudian dia merengek, menangis, menahan napas seperti itu. Nah, berikutnya juga terkait dengan jenis emosi rasa ingin tahu seperti itu. Nah, rasa ingin tahu ini penyebabnya bisa karena dia menemukan misalnya benda-benda baru atau benda-benda yang tidak biasa seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika rasa ingin tahu ini muncul ketika dia menemukan benda-benda baru atau benda-benda yang tidak biasa? Nah, biasanya perilaku yang muncul adalah biasanya bayi akan menegangkan otot-otot mukanya, membuka mulut, menjulurkan lidah, memegang, atau membolak-balikkan benda tersebut, bahkan bisa melempar atau memasukkannya ke mulutnya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya jenis emosi kegembiraan. Nah, jenis emosi kegembiraan ini bisa disebabkan oleh adanya kesenangan fisik, misalnya bercanda, kemudian juga mungkin dikritik seperti itu, ataupun diamati atau diperhatikan seperti itu. Nah, perilaku yang muncul biasanya adalah bayi akan tersenyum, tertawa, menggerakkan tangan dan juga kakinya. Nah, lantas yang terakhir jenis emosi afeksi
ini terjadi ketika ada orang yang mengajak bayi ini bermain seperti itu. Kemudian bisa juga berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya yang terpenuhi seperti itu, ataupun afeksi yang diperlihatkan oleh orang, terutama caregiver-nya seperti itu. Nah, lantas akibatnya atau pola perilaku yang muncul biasanya adalah bayi mungkin dia akan menepuk-nepuk, kemudian memeluk atau mencium barang-barang atau orang-orang yang dia cintai atau dia sayangi seperti itu. Oke. Nah, ini adalah tahapan perkembangan terkait dengan kepribadian yang dikemukakan oleh Erikson seperti itu. Sering juga disebut tahapan psikososial. Jadi ada 8 tahapan. Yang pertama itu tahapan yang berkaitan dengan fase atau stage oral. Nah, ini berkaitan dengan basic trust versus mistrust. Lantas selanjutnya ada tahapan anal, falik, latensi, genital, kemudian dewasa muda, masa dewasa, sampai tahapan maturitas seperti itu. Oke. Nah, jadi tahapan psikososial yang dikemukakan Erikson ini kita bisa bedakan tadi ada 8 tahapan. Ini yang pertama dimulai pada masa bayi, yaitu di usia 0 sampai 18 bulan. Ini berkaitan dengan sering disebut krisis yang akan dialami oleh individu pada masa tersebut. Ya, ini berkaitan dengan krisis trust versus mistrust seperti itu. Nah, kemudian lanjut kepada tahapan batita usia 18 sampai 3 tahun. Ini krisisnya adalah autonomy versus shame and doubt seperti itu. Lantas selanjutnya usia preschooler atau usia balita, anak usia dini. Usia 3 sampai 5 tahun ini krisisnya adalah inisiatif versus guilt. Kemudian lanjut kepada tahapan berikutnya, ada tahapan usia usia sekolah, usia 5 sampai 13 tahun. Nah, ini krisisnya adalah berkaitan dengan industry versus inferiority seperti itu. Ada juga tahapan remaja usia 13 sampai 21. Ini berkaitan dengan krisis identitas versus role confusion seperti itu. Kemudian tahapan dewasa muda. Dewasa muda ini di usia 21 sampai 39, ini berkaitan dengan krisis intimasi versus isolation. Ada juga tahapan middle adulthood, tahapan dewasa pertengahan. Krisisnya adalah generativity versus stagnation. Dan yang terakhir adalah tahapan dewasa akhir, seperti itu, tahapan lansia, usia 65 ke atas. Ini berkaitan dengan krisis integritas versus despair, seperti itu. Nah, penjelasan dari tiap-tiap tahapan ini, kalau kita berbicara tentang tahapan trust versus mistrust, ini tadi biasanya, nah, yang terjadi pada tahapan ini adalah ketika tahapan ini, terutama pada masa tadi ya, masa bayi seperti itu. Nah, tahapan ini biasanya anak ini belajar untuk mempercayai caregiver-nya atau pengasuhnya, orang tuanya seperti itu. Jadi biasanya bayi ini akan sangat bergantung sepenuhnya kepada caregiver-nya seperti itu. Baik itu untuk keperluan makan, minum, kemudian tempat tinggal, artinya terkait dengan keamanan dan juga bahkan rasa kasih sayang atau trust-nya seperti itu. Nah, pada tahapan ini biasanya anak atau bayi juga ini bisa saja mengembangkan rasa ketidakpercayaan atau mistrust seperti itu. Contohnya ketika misalnya bayi atau anak ini menangis seperti itu, tetapi kemudian caregiver-nya ini tidak ada untuk menenangkan anak tersebut seperti itu. Atau misalnya ketika caregiver-nya ini lupa untuk memberikan makanan kepada si anak seperti itu. Nah, keadaan-keadaan ini di mana keperluan-keperluan yang anak butuhkan itu tidak terpenuhi. Nah, ini bisa menghasilkan mistrust tadi. Seperti itu. Dan juga ini pastinya akan berdampak pada perkembangannya. Karena mistrust ini boleh dikatakan menjadi salah satu konflik yang harus dihadapi seperti itu pada tahapan perkembangan. Kemudian selanjutnya, nah,
tahapan otonomi versus shame and doubt seperti itu. Nah, di tahapan ini biasanya anak sudah mulai bisa memiliki rasa otonomi atau independensi seperti itu. Anak sudah bisa menunjukkan misalnya makanan-makanan favoritnya, kemudian sudah punya preferensi-preferensi khusus terhadap berbagai hal seperti itu. Nah, biasanya di tahapan ini penting sekali bagi orang tua atau pengasuh itu untuk memberikan pilihan atau menunjukkan rasa otonomi kepada anak tadi. Contoh misalnya ketika orang tua bisa memberikan kepada anak dua pilihan misalnya terhadap suatu barang, misalnya memilih jenis pakaian atau baju, diberikan pilihan, dua pilihan mana baju yang ingin dia kenakan misalnya pada hari ini seperti itu. Sehingga kemudian pada tahapan ini biasanya anak juga sudah bisa kita berikan misalnya toilet training seperti itu untuk tadi membangun rasa independensinya atau otonominya seperti itu. Nah, kemudian tahapan inisiatif versus guilt. Nah, tahapan inisiatif versus guilt ini berkaitan dengan bagaimana anak ini mulai mengambil inisiatif atau mengontrol apa yang terjadi seperti itu ketika misalnya dia bermain dengan teman-teman sebayanya seperti itu. Nah, biasanya anak pada usia ini 3-5 tahun tadi ini akan mulai bertanya-tanya terus-menerus seperti itu pada hal-hal yang mungkin dia temukan di luar dari lingkungan eh, yang sering misalnya di lingkungan sekitarnya, lingkungan bermainnya seperti itu. Nah, jadi tahapan ini biasanya eh, orang tua sudah bisa kemudian memberikan kesempatan bagi anak seperti itu untuk bertumbuh seperti itu, untuk mengambil inisiatif seperti itu. Nah, kemudian tahapan berikutnya tahapan industri versus inferiority. Nah, tahapan ini biasanya mulai menunjukkan anak itu mulai menunjukkan rasa kebanggaan seperti itu. Rasa bangga atas keberhasilan yang dia capai seperti itu, kesuksesan yang dia capai seperti itu. Nah, karena di tahapan ini juga biasanya anak sudah mulai banyak berinteraksi dengan lebih banyak orang seperti itu, dan juga biasanya eh, ini tahapan usia sekolah tadi ya, ini sudah mulai mereka mengejar kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademis seperti itu. Terkait juga tadi kebanggaannya ini juga bisa didapatkan dari hal-hal yang sifatnya akademis, dapat juara di kelas seperti itu, menang lomba misalnya cerdas cermat dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menimbulkan eh, rasa bangga tadi ya seperti itu. Nah, kesuksesan ataupun pencapaian-pencapaiannya ini akan menimbulkan rasa kompeten pada diri anak seperti itu. Sementara ketika misalnya dia mengalami kegagalan dan kegagalan itu terus terjadi berulang kali seperti itu, nah ini bisa saja menyebabkan munculnya rasa inferioritas seperti itu. Nah, berikutnya tahapan identity versus confusion di tahapan remaja seperti itu. Ini yang sering disebut sebagai tahapan pencarian identitas seperti itu. Nah, biasanya remaja ini akan mencari identitas itu dengan cara-cara mempertimbangkan berbagai kepercayaan ataupun nilai-nilai yang dia anut seperti itu. Nah, ketika misalnya tahapan ini sudah dapat dilalui dengan baik, individu atau remaja ini akan memiliki rasa sense of self yang kuat seperti itu. Nah, namun ketika uh, remaja atau individu ini tidak berhasil melalui tahapan identity versus confusion ini, biasanya ketika dia tidak mampu mencari jati dirinya seperti itu, maka biasanya mereka akan kesulitan untuk melihat masa depannya dengan jelas seperti itu. Ingin menjadi apa ke depannya, ingin menjadi apa ketika mereka dewasa, mereka akan kebingungan seperti itu. Nah, ketidakberhasilan dalam mencari identitas ini juga bisa berkaitan dengan adanya campur tangan dari orang tua yang terlalu misalnya memaksakan kepercayaan atau nilai-nilai yang mereka anut kepada anaknya, sehingga anaknya bingung seperti itu untuk membangun identitasnya sendiri. Nah,
Lalu berikutnya ada tahapan intimasi versus isolation, seperti itu. Nah, tahapan ini adalah tahapan mulai terbentuknya hubungan-hubungan romantis atau hubungan-hubungan intim dengan pasangan, seperti itu. Jadi tahapan ini adalah tahapan ketika individu dewasa sudah mulai membangun hubungan jangka panjang dengan pasangannya, seperti itu. Nah, biasanya ketika tahapan ini tidak bisa terlewati dengan baik, seperti itu. Individu tidak bisa membangun hubungan yang intim dengan orang lain, tidak hanya dengan pasangan sebenarnya, dengan teman-temannya, dengan rekan kerjanya, seperti itu. Nah, biasanya mereka akan kesulitan seperti itu untuk membangun hubungan dan akhirnya berakhir kepada misalnya rasa kesepian atau depresi, seperti itu. Nah, kemudian tahapan generativity versus stagnation. Nah, tahapan ini biasanya berkaitan dengan di mana eh, individu itu merasa butuh untuk melakukan atau memberikan kontribusi kepada masyarakat, seperti itu. Individu tersebut akan merasa puas ketika mereka mengetahui bahwa dirinya ini masih dibutuhkan, seperti itu. Dibutuhkan di keluarganya, dibutuhkan di komunitasnya, ataupun di tempat kerjanya, seperti itu. Nah, ketika tahapan ini atau individu ini gagal melalui tahapan generativity versus stagnation ini, biasanya mereka akan merasa menjadi tidak produktif, kemudian juga merasa terputus hubungannya dengan masyarakat, seperti itu. Dan tahapan berikutnya adalah tahapan integrity versus despair. Nah, tahapan ini adalah ketika individu mulai merefleksikan kembali kehidupan dia yang sudah dia lalui dari sejak dia lahir sampai di usia lansia tersebut, seperti itu. Apa yang sudah dia capai, kemudian hal-hal apa yang sudah dia berhasil lakukan, seperti itu. Nah, biasanya ketika individu berhasil melalui tahapan-tahapan sebelumnya ini, dari trust versus mistrust sampai generativity versus stagnation, seperti itu. Nah, mereka akan merasa bangga, merasa puas seperti itu bahwa semua itu sudah mereka lakukan dengan baik. Tapi ketika misalnya beberapa tahapan ini ada yang gagal menurut individu tersebut, dia akan berujung kepada kegagalan tersebut akan berujung kepada rasa penyesalan, seperti itu. Karena bagaimanapun dia sudah tidak akan bisa kembali kepada masa-masa tersebut, seperti itu. Berkaitan dengan usianya juga. Oke. Nah, lalu selanjutnya tadi, kalau kita bicara tentang perkembangan, ini kan kita berbicara tentang perkembangan masa bayi, seperti itu. Nah, perkembangan sosio-emosi pada masa bayi ini tadi berkaitan dengan tahapan yang tadi, trust versus mistrust. Nah, tahapan trust versus mistrust ini sederhananya bisa muncul dari aktivitas-aktivitas yang sering dilakukan oleh bayi, seperti itu. Ketika misalnya bayi lapar, kemudian dia akan menyusu, orang tuanya atau ibunya memberikan misalnya ASI ataupun mungkin susu formula dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, rasa lapar ini kemudian dipenuhi, rasa laparnya itu tersebut dengan menyusu, maka bayi akan kenyang, maka bayi akan percaya kepada caregiver-nya bahwa pengasuhnya atau ibunya ini bisa memenuhi kebutuhannya dia, seperti itu. Nah, kemudian sehingga significant people-nya ini adalah berkaitan dengan orang tua, seperti itu. Oke. Nah, lantas tentu bayi ini kan belum bisa mendeskripsikan perasaannya itu seperti selayaknya orang dewasa. Ketika mereka marah atau ketika mereka kecewa atau ketika mereka sedih, mereka tidak bisa berkomunikasi secara lisan, seperti itu. Yang bisa ditunjukkan adalah lewat emosi-emosinya, seperti itu. Dia menunjukkan mungkin mimik marah, mimik bahagia, seperti itu. Ini adalah cara mereka untuk berkomunikasi lewat emosi, seperti itu. Nah, jadi kalau kita balik lagi, kilas balik usia 0 sampai 6 bulan ini, biasanya ini berkaitan dengan tahapan perkembangan, juga berkaitan dengan tahapan perkembangan sosialnya. Nah, bayi ini sudah bisa menunjukkan tanda-tanda emosi dasar, seperti itu. Nah, selain itu, bayi sudah bisa menunjukkan senyum sosial dan tertawa. Nah,
Tapi memang senyum sosial ini bertahap seperti itu. Kalau kita bicara senyuman bayi, ini dimulai dari pertama kali dia lahir. Nah, pertama kali dia lahir dari usia 0 minggu sampai usia 6 minggu, biasanya ini bayi memang sudah bisa tersenyum. Tapi senyum yang ditampilkan ini adalah sering disebut sebagai senyum reflektif seperti itu, senyum spontan. Ini yang terjadi karena adanya refleks dari otot-otot wajahnya, bukan karena misalnya ada stimulus atau rangsangan dari luar seperti itu, yang misalnya sesuatu yang lucu, bukan seperti itu, tetapi karena senyum reflektif. Nah, karena juga memang bayi di usia ini kan memang kemampuan penglihatannya itu masih sangat buruk seperti itu ya, seperti itu. Nah, nanti akan kemudian berkembang misalnya pada usia 6 sampai 8 minggu itu sudah mulai bisa menunjukkan senyum responsif seperti itu, karena ini terjadi bisa karena mungkin bayi itu tersenyum karena tertarik dengan hal-hal yang menurut dia itu menyenangkan seperti itu. Kemudian tahapan berikutnya akan naik kepada senyum sosial itu ketika dia sudah mulai berusia 2 sampai 6 bulan gitu. Nah, senyum sosial ini adalah suatu respon seperti itu yang ditunjukkan bayi ketika memang dia menemukan sebuah rangsangan dari luar seperti itu. Yang rangsangan tersebut itu dia sukai seperti itu. Atau Nah, biasanya rangsangan-rangsangan yang dimaksudkan itu adalah berkaitan dengan rangsangan-rangsangan suara. Rangsangan-rangsangan suara karena memang bayi ini sudah bisa mulai mengenali suara orang tuanya seperti itu atau wajahnya orang tua, sehingga kemudian ketika misalnya orang tua itu membuat suara-suara yang lucu, pola-pola yang lucu seperti itu, bayi sudah bisa tersenyum, istilahnya senyum sosial seperti itu, juga tertawa sebagai respon dari perilaku yang ditampilkan oleh orang lain seperti itu. Nah, jadi bayi pada usia 0 sampai 6 bulan ini sudah mulai menunjukkan kebahagiaan yang lebih ketika berinteraksi dengan orang-orang yang dikenali tadi. Dan juga mereka sudah bisa mencocokkan ekspresi emosi ketika berbicara pada secara tatap muka dengan orang dewasa. Ini tadi lebih kepada usia 2 sampai 6 bulan seperti itu. Oke. Nah, lantas berikutnya kalau kita berbicara tentang eh, perkembangan sosial pada bayi, ini kan kalau kita bicara tentang dunia sosial bayi, ini berbicara tentang dunia bermain seperti itu. Karena bayi kemudian belum bisa berkomunikasi dengan lisan seperti itu. Aktivitasnya pun lebih banyak dihabiskan dengan misalnya bermain seperti itu. Jadi kemudian berkaitan dengan perkembangan sosialnya, nah ini erat kaitannya dengan aktivitas-aktivitas bermain seperti itu. Nah, ada beberapa mainan dan aktivitas bayi yang bisa kita bedakan sesuai dengan usia-usianya. Jadi kalau usia 0 sampai 3 bulan, ini bayi biasanya lebih senang bermain dengan mainan-mainan yang bergerak, kemudian baby gym seperti itu, atau mainan-mainan yang bisa mengeluarkan suara atau musik seperti itu. Nah, berikutnya di usia 3 sampai 6 bulan, ini bayi sudah lebih menyenangi mainan-mainan yang bisa dipegang dengan mudah seperti itu. Mainan yang bisa digenggam seperti itu. Dan juga mainan-mainan pop up seperti itu yang bisa memunculkan rasa keheranannya dia seperti itu. Dan juga mainan-mainan yang bisa dipencet seperti itu yang kemudian menimbulkan bunyi-bunyi tertentu ataupun juga karpet-karpet mainan. Nah, dan selanjutnya adalah tahapan usia 6 sampai 9 bulan. Ini bayi mulai lebih senang bermain dengan misalnya mainan-mainan yang bisa mengeluarkan bunyi tadi sama seperti itu, tapi lebih kepada spesifik misalnya lonceng seperti itu. Ataupun mainan-mainan yang bisa berputar, bergetar seperti itu. Ataupun memantul, ataupun mainan-mainan yang uh, teksturnya itu kemudian lembut dipegang seperti itu, atau mainan-mainan yang mudah disusun, mainan-mainan stacking seperti itu. Dan terakhir adalah tahapan usia 9 sampai 12 bulan. Nah, ini mainan dan aktivitasnya bayi lebih karena mereka akan sudah mulai belajar untuk bisa berdiri ya seperti itu. Nah, ini bisa kita berikan aktivitas misalnya bermain dengan menggunakan baby walker seperti itu, atau mainan-mainan tadi yang bisa disusun, dipilah, dan juga didorong-dorong seperti itu. Ataupun misalnya buku-buku seperti itu
dan juga lagu dengan gerakan-gerakan, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja teman-teman terkait dengan pembahasan mengenai, perkembangan sosio emosi pada masa bayi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.